Kalau ngomong industri 4.0 itu basisnya adalah big data. Bagaimana data yang besar yang terkumpul dalam sebuah cloud memanfaatkan Internet of Things atau kita sebut IoT. Semua UKM akhirnya digencarkan, apalagi dengan adanya pandemi, itu sebenarnya mempercepat kita untuk segera beralih ke digital. Bukan berarti meninggalkan yang sebelumnya, bukan meninggalkan yang konvensional atau offline, tapi melengkapi ya. Kegiatan ini adalah salah satu kegiatan yang dari sekian banyak upaya pemerintah Indonesia untuk bisa menuju, atau kalau bahasanya teman-teman kementerian itu making Indonesia 4.0. Bagaimana mendorong teman-teman UKM bisa peka terhadap perubahan, yaitu dengan memanfaatkan teknologi digital. Mulai dari hal yang paling simpel, yaitu memanfaatkan sosial media untuk kepentingan bisnis. Kemudian acara pelatihan digitalisasi negeri ini dibuka secara online oleh Kepala Divisi Perencanaan Strategis Bakti, Yulis Widya. Harapan kami dari Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan acara pelatihan ini dapat membantu menyukseskan para pengusaha dan entrepreneur muda untuk menyongsong era digital agar dapat mampu bersaing dan tumbuh maju bersama dalam era transformasi digital. Pelatihan yang bertujuan mendorong dan memotivasi agar masyarakat Indonesia mampu menjadi pelaku industri startup dan ekonomi digital ini dimoderatori oleh Yushabi Yusabila dengan 3 orang narasumber. Saya percaya bahwa barang-barang dan produk yang ada di Jawa Timur itu sudah sangat baik sekali kualitasnya. Yang kurang adalah bagaimana cara kita menyampaikan bahwa produk kita itu sudah sangat baik. Narasumber pertama yang dihadirkan dalam pelatihan ini adalah Hendrik Bayu Atmiko yang merupakan CEO Markas Kreatif Indonesia. Digital branding adalah membangun persepsi di benak konsumen. Ya, bagaimana kita mengenalkan produk kita ke konsumen. Ya, melalui media digital. Membangun persepsi yang kita bangun. Ini formula yang saya terapkan. Yang pertama itu good owner. Ya. Pertama yang saya lakukan apa? Benerin ownernya dulu, benerin mindsetnya ownernya dulu, benerin karakter ownernya dulu. Kenapa ini penting? Karena kalau bisnis apapun, produk sebagus apapun, ya, kalau ownernya belum tahu arah bisnisnya, belum benar mindsetnya, akan susah kita mengarahkannya. Gitu. Untuk owner, mindsetnya harus nanti kolaborasi dan delegasi, jangan dikerjain sendiri semua. Ya, kuatkan produkmu, naikkan hargamu, marginnya dibagi sama tim. Nah, seperti itu. Kenapa branding penting? Bahkan Aqua pun sampai sekarang melakukan branding, dia masih ngiklan meskipun sudah top of mind. Dia nggak terlihat kalau dia nggak ada, akan ketinggalan. Menurut saya sangat penting membangun persepsi. Saya ingin tahu tipsnya bagaimana memasarkan produk yang sudah jadi komoditi dan bisa kena pasar anak muda. Saya punya temen itu kopi tanah merah, tahu ya? Nah itu jualnya mahal banget, tapi kok laku? Karena dia membentuk positioning bahwa kopinya premium. Secara branding, secara desain, secara copywriting, dia membentuk itu, persepsi itu. Ketika anak muda punya jiwa entrepreneur, ini sangat membantu perekonomian Indonesia. Dalam arti juga bisa membantu perekonomian mereka sehingga mereka menjadi anak muda yang mandiri. Mereka ini kebanyakan dikerjakan semua, mulai dari produksi, ngemas, sama pemasaran. Menurut saya harusnya kita bagi menjadi 3. Orang produksi sendiri, orang branding sendiri, orang pemasaran sendiri. Tapi mereka harus tahu pentingnya digital marketing untuk pemasaran produk mereka. Jadi tugasnya sebenarnya teman-teman entrepreneur itu sebagai brand owner. Kalau untuk teknik seperti ini, menurut saya mereka hanya sekedar tahu polanya sehingga nanti bisa kerjasama atau didelegasikan kepada ahlinya seperti itu, Pak.